5.000 warga kota Mariupol tewas menjadi korban keganasan serangan brutal pasukan Rusia. Kota Mariupol, Ukraina menjadi saksi keganasan pasukan Rusia selama invasi sejak 24 Februari 2022. Wali kota Mariupol, Vadim Boychenko, Senin 28 Maret 2022, mengatakan hampir 5.000 warganya tewas sejak invasi Rusia dimulai. Dia mengatakan di antara korban tewas termasuk 210 anak-anak dan ratusan ribu orang lainnya telah meninggalkan kota. Lapor Reuters Selasa 29 Maret. Kota itu memperkirakan 150.000 orang telah meninggalkan Mariupol setelah serangan Rusia dan 140.000 lainnya pergi sebelum invasi dimulai. Boychenko mengatakan 170.000 orang masih terjebak di kota itu, yang telah menjadi bagian sentral dari krisis kemanusiaan. Utilitas penting dan makanan telah terputus, dan bangunan dari rumah sakit hingga sekolah telah dibom. Rusia telah memfokuskan serangannya ke kota karena kepentingan strategisnya. Kota ini telah melihat 40% bangunannya hancur, dan 90% rusak menurut Boychenko. Federasi Rusia sedang bermain dengan kami dan saat ini, kami berada di tangan penjajah, kata Boychenko. Orang-orang berada di dalam bencana kemanusiaan, tambahnya. Kami harus mengevakuasi warga Mariupol sepenuhnya, jelasnya. Jika Rusia dapat mengambil Mariupol, mereka dapat membuat jembatan darat ke Crimea yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Ketika situasi kemanusiaan memburuk, pejabat Ukraina mengatakan tidak mungkin membuat koridor, khususnya untuk membantu orang melarikan diri. Tapi ada provokasi pasukan Rusia. Wakil Perdana Menteri Ukraina Olga Stefanisyan, Rusia menolak menjamin keselamatan individu jika koridor kemanusiaan dibuka. Pada Selasa 29 Maret 2022. Rusia mengatakan akan mengurangi kehadiran militernya di sekitar Kiev. Hal itu diputuskan setelah negosiasi antara Ukraina dan Rusia ada kemajuan yang signifikan. Dikepung 1 bulan oleh Rusia, 5.000 orang termasuk 210 anak-anak tewas di kota Mariupol, Ukraina. Sekitar 5.000 orang termasuk diantaranya 210 anak-anak dilaporkan tewas di kota Mariupol, Ukraina Selatan. Sejak pasukan Rusia mengepung kota tersebut selama lebih dari 1 bulan. Namun tidak dijelaskan bagaimana wali kota Mariupol, Vadim Boychenko, menghitung jumlah korban selama 1 bulan pengeboman Rusia yang telah menjebak puluhan ribu penduduk tanpa listrik. Dilansir dari Reuters.com, Boychenko menyatakan 90% bangunan Mariupol telah rusak dan 40% hancur termasuk rumah sakit, sekolah, taman kanak-kanak, dan pabrik. Sekitar 140.000 orang telah meninggalkan kota Mariupol sebelum pengepungan Rusia dimulai dan 150.000 telah keluar sejak itu, meninggalkan 170.000 masih di sana. Boychenko yang tidak lagi berada di Mariupol mengatakan di televisi nasional pada Senin pagi, sekitar 160.000 warga sipil masih terjebak di kota itu. Orang-orang berada di luar garis bencana kemanusiaan. Kita harus mengevakuasi Mariupol sepenuhnya, ujarnya seperti dikutip laman Reuters 29 Maret 2022. Ukraina mengatakan tidak mungkin untuk membuat koridor yang aman pada hari Senin. Rusia yang menginvasi Ukraina pada 24 Februari membantah menargetkan warga sipil dan menyalahkan Ukraina atas kegagalannya menyepakati koridor yang aman bagi penduduk yang terjebak. Federasi Rusia sedang bermain dengan kami. Kami berada di tangan penjajah, kata Boychenko. Mariupol secara luas dipandang sebagai wilayah strategis karena jika menguasainya dapat memungkinkan Rusia untuk membuat jembatan darat antara Crimea yang dianeksasi oleh Moskow pada 2014 dan 2 separatis di Ukraina Timur. Pasukan Front Utara Ukraina sergap, konvoi Rusia 22 tentara tewas. Angkatan Bersenjata Ukraina atau ZSU kembali menyatakan klaim keberhasilan menghabisi puluhan tentara Rusia. Militer Ukraina menyatakan telah menyergap konvoi kendaraan lapis baja Rusia di Siverskaya sejak Senin 28 Maret 2022. Keberhasilan penyergapan konvoi militer Rusia dinyatakan oleh Komando Operasi Pivnich Utara. Komando Front Utara Ukraina menyebut telah membunuh 22 tentara Rusia dan menghancurkan kendaraan lapis baja. Dalam rilis resmi yang dikeluarkan Komando Operasi Utara Militer Ukraina, disebutkan ada 8 unit kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau VSRF yang dihancurkan. 2 unit kendaraan militer Rusia yang dihancurkan adalah pengangkut personel lapis baja GAZ Tiger serta truk Ural 4320. Kedua kendaraan militer yang dieliminasi pasukan Ukraina diketahui tengah membawa suplai amunisi tank T-72. Pasukan perlawanan Siverskaya terus bekerja keras menuju kemenangan atas agresor Rusia. Bunyi pernyataan Komando Operasi Utara Militer Ukraina dikutip Viva Militer dari media Ukraina Pravda. Selain itu, 8 unit peralatan militer agresor telah rusak.
Satu truk Ural yang membawa amunisi tempur telah disita. Lanjut pernyataan tersebut. Siverskaya merupakan wilayah yang terletak di perbatasan Ukraina dengan Rusia dan Belarus. Wilayah ini berada di sebelah utara Ukraina, barat daya Rusia, dan bagian timur Belarus. Bagian tengah Siverskaya terdapat kota Novhorod-Siversky yang masuk ke dalam kedaulatan Ukraina. Sekitar 5.000 orang, termasuk diantaranya 210 anak-anak, dilaporkan tewas di kota Mariupol, Ukraina Selatan, sejak pasukan Rusia mengepung kota tersebut selama lebih dari 1 bulan. Namun tidak dijelaskan bagaimana wali kota Mariupol, Vadim Boychenko, menghitung jumlah korban selama 1 bulan pengeboman Rusia yang telah menjebak puluhan ribu penduduk tanpa listrik. Dilansir dari Reuters.com, Boychenko mengatakan 90% bangunan Mariupol telah rusak dan 40% hancur, termasuk rumah sakit, sekolah, taman kanak-kanak, dan pabrik. Sekitar 140.000 orang telah meninggalkan kota Mariupol sebelum pengepungan Rusia dimulai dan 150.000 telah keluar sejak itu, meninggalkan 170.000 masih di sana. Boychenko yang tidak lagi berada di Mariupol mengatakan di televisi nasional pada Senin pagi, sekitar 160.000 warga sipil masih terjebak di kota itu. Orang-orang berada di luar garis bencana kemanusiaan. Kita harus mengevakuasi Mariupol sepenuhnya, ujarnya, seperti dikutip laman Reuters 29 Maret 2022. Kota Mariupol, Ukraina menjadi saksi keganasan pasukan Rusia selama invasi sejak 24 Februari 2022. Wali kota Mariupol Vadim Boychenko Senin 28 Maret 2022 mengatakan hampir 5.000 warganya tewas sejak invasi Rusia dimulai. Dia mengatakan di antara korban tewas termasuk 210 anak-anak dan ratusan ribu orang lainnya telah meninggalkan kota. Lapor Reuters Selasa 29 Maret. Kota itu memperkirakan 150.000 orang telah meninggalkan Mariupol setelah serangan Rusia dan 140.000 lainnya pergi sebelum invasi dimulai. Boychenko mengatakan 170.000 orang masih terjebak di kota itu yang telah menjadi bagian sentral dari krisis kemanusiaan. Utilitas penting dan makanan telah terputus dan bangunan dari rumah sakit hingga sekolah telah dibom. Rusia telah memfokuskan serangannya ke kota karena kepentingan strategisnya. Kota ini telah melihat 40% bangunannya hancur dan 90% rusak menurut Boychenko. Federasi Rusia sedang bermain dengan kami dan saat ini kami berada di tangan penjajah, kata Boychenko. Orang-orang berada di dalam bencana kemanusiaan, tambahnya. Kami harus mengevakuasi warga Mariupol sepenuhnya, jelasnya. Jika Rusia dapat mengambil Mariupol, mereka dapat membuat jembatan darat ke Crimea yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Ketika situasi kemanusiaan memburuk, pejabat Ukraina mengatakan tidak mungkin membuat koridor, khususnya untuk membantu orang melarikan diri. Tapi ada provokasi pasukan Rusia. Wakil Perdana Menteri Ukraina Olga Stefanisyan, Rusia menolak menjamin keselamatan individu jika koridor kemanusiaan dibuka. Pada Selasa 29 Maret 2022, Rusia mengatakan akan mengurangi kehadiran militernya di sekitar Kiev. Hal itu diputuskan setelah negosiasi antara Ukraina dan Rusia ada kemajuan yang signifikan. Dikepung 1 bulan oleh Rusia, 5.000 orang termasuk 210 anak-anak tewas di kota Mariupol, Ukraina. Sekitar 5.000 orang termasuk diantaranya 210 anak-anak dilaporkan tewas di kota Mariupol, Ukraina Selatan.